Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat nikmat iman serta nikmat sehat wal afiat, kita semua masih dapat bermuajahah, dapat hadir di tempat yang mubarakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga kehadiran kita di tempat yang mubarakah ini mendapatkan nilai ibadah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan umat manusia dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang dinul Islam. Selanjutnya saya sebagai khatib ingin mengajak kita semua, wabil khusus diri saya sendiri, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu ibadah untuk dunia. Di dalam ajaran Islam, ketika kita berbicara tentang ibadah, maka ada prinsip-prinsip ibadah yang juga menjadi syarat diterima atau tidaknya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan harus dilandasi dengan niat yang benar karena Allah. Dilandasi dengan niat yang ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa
Aku tidak perintahkan kalian untuk beribadah kecuali dengan ikhlas menegakkan agama yang lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yuqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu ibadah kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan dan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, seseorang yang melaksanakan ibadah namun tidak dilandasi dengan keikhlasan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaikan seorang musafir yang membawa bekal ransel berisi pasir. Bekalnya tersebut hanya memberatkan bagi dirinya, namun tidak bermanfaat apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah seorang ahli hadis, Abu Hurairah, meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari akhirat nanti orang yang pertama kali dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mati syahid. Dia dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia peroleh. Dan dia mengenalinya. Kemudian Allah bertanya, "Dengan apakah engkau mendapatkan semua ini?" Lantas dia menjawab, "Sesungguhnya aku telah berperang di jalan-Mu ya Allah dan aku mati syahid." Kemudian Allah menjawab, "Engkau berbohong. Sesungguhnya engkau berperang hanya ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani di hadapan manusia. Demikianlah yang dikatakan tentang dirimu," kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memanggil malaikat dan menyeret orang ini, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang kedua yang dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ketika di dunia dia menuntut ilmu dan membaca Al-Quran. Kemudian diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia peroleh ketika di dunia. Dan dia mengenalinya. Lantas Allah bertanya, "Dengan apakah engkau mendapatkan semua ini?" "Sesungguhnya aku telah menuntut ilmu di jalan-Mu ya Allah, dan aku telah mengajarkan Al-Quran." Kemudian Allah menjawab, "Engkau berbohong. Sesungguhnya engkau menuntut ilmu hanya ingin dikatakan sebagai orang yang alim, hanya ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu di hadapan manusia. Demikianlah yang dikatakan tentang dirimu," kata Allah Subhanahu wa taala. "Dan engkau membaca Al-Quran hanya ingin dikatakan sebagai qori." Kemudian Allah memanggil malaikat dan menyeret orang ini, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang ketiga yang dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ketika di dunia yang diberikan kelebihan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dihadapkan ke hadapan Allah dan Allah bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan harta bendamu ketika di dunia?" Lantas dia menjawab, "Aku telah bersedekah dan berinfak di jalan-Mu ya Allah." Kemudian Allah menjawab, "Engkau berbohong. Sesungguhnya engkau bersedekah dan engkau berinfak ketika di dunia hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan di hadapan manusia. Demikianlah yang dikatakan tentang dirimu," kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memanggil malaikat dan menyeret orang ini, kemudian dilemparkan ke dalam neraka.
Inilah beberapa contoh orang-orang yang beribadah, namun ibadah yang dia lakukan tidak dilandasi dengan keikhlasan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah yang dia lakukan hanya ingin mendapatkan kesenangan-kesenangan yang berupa kesenangan duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tempat lain ada kita dapatkan orang yang tidak pernah meninggalkan sholat duha karena dia tidak takut tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menjadikan sholat duha bagaikan sebagai sholat fardu. Bagaikan sholat fardu ya, sholat duha yang dia lakukan. Karena dia ingin mendapatkan bonus dari tempat dia bekerja. Ada orang yang mengukur keberhasilan duniawinya dari berapa banyak dia melaksanakan tahajud. Dan ada orang yang berinfak dan bersedekah, namun semata-mata hanya ingin mendapatkan cashback dari Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat pernah ditanya, surat apakah di dalam Al-Quran yang membuat para sahabat banyak menangis? Kemudian dijawab, Quran surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan berikan apa yang dia telah perbuat. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka sedikit pun tidak akan dirugikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun sambungan dari ayat ini mengatakan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang ketika di akhirat nanti dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Terhapus semua amal ibadah yang dia telah kerjakan ketika di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang dia telah perbuat ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seharusnya salat duha yang kita lakukan, kita tidak ukur dari berapa banyak rezeki yang kita dapatkan. Salat tahajud yang kita lakukan, kita tidak ukur bagaimana keberhasilan bisnis kita. Infak dan sedekah yang kita keluarkan, kita tidak ukur bagaimana mewahnya rumah dan kendaraan kita. Tetapi seharusnya sholat duha yang kita lakukan, sholat tahajud yang kita lakukan, infak dan sedekah yang kita lakukan, bagaimana kita jadikan sebagai acuan dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sholat duhanya jauh lebih baik dari kita, sholat tahajudnya jauh lebih baik dari kita, infak dan sedekahnya jauh lebih baik dari kita, namun kehidupannya biasa-biasa saja. Kalau seandainya sholat duha yang kita lakukan, sholat tahajud yang kita lakukan, kemudian infak dan sedekah yang kita keluarkan menjadi barometer keberhasilan kita, menjadi barometer kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dipastikan orang-orang kafir yang ada di dunia ini tidak akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf, ketika beliau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang berupa kenikmatan duniawi, beliau sering sekali menangis. Kenapa? Beliau takut jangan sampai kenikmatan-kenikmatan duniawi yang dia dapatkan ketika di dunia ini merupakan kenikmatan akhirat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia menangis kalau dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan duniawi. Nah, oleh karena itu, marilah kita pahami bagaimana sholat duha yang kita lakukan, kita niatkan sebagai sedekah dari 360 ruas persendian kita. Sholat tahajud yang kita lakukan,
Kita niatkan sebagai penutup dari kekurangan sholat fardu yang kita lakukan. Infak dan sedekah yang kita keluarkan, kita niatkan bagaimana sebagai pemadam panasnya api neraka ketika di akhirat nanti. Dengan demikian, insya Allah, kehidupan di dunia kita akan dimudahkan oleh Allah. Dan insya Allah, amal ibadah yang kita lakukan ketika di dunia akan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal 'alan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.